Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore mungkin, atau bahkan selamat malam anak-anak yang menyaksikan video ini. Untuk pembelajaran PJOK kelas 9 di semester 1 ini sudah masuk ke bab atau kompetensi dasar atletik. Nah, karena kurikulumnya pakai kurikulum yang esensial ya. Pak Bayu untuk atletik kali ini di kelas 9 hanya memilih materi jalan cepat. Ya bisa kalian lihat di layar di sini jalan cepat ya, ada beberapa ya yang harus Pak Bayu jelaskan terlebih dahulu. Oke, yang pertama pengertian jalan cepat. Jalan cepat itu apa sih? Jalan cepat itu istilah bahasa Inggrisnya itu brisk walking ya. Brisk walking adalah jenis latihan dengan berjalan kaki lebih cepat meski tidak secepat berlari. Aturan kecepatan latihan ini adalah 1 km dalam 12 menit atau jarak 5 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, Anda bisa menghitung kecepatan jalan dengan bantuan jam tangan olahraga atau aplikasi yang ada di ponsel Anda. Untuk teknik dasar jalan cepat, itu yang perlu diperhatikan adalah pertama postur berjalan, kemudian gerakan lengan tangan dan juga cara melangkahkan kakinya. Kemudian postur berjalan. Apa yang perlu diperhatikan? Dalam postur berjalan, yang pertama adalah berdiri tegak. Jangan membungkukkan bahu atau punggung Anda. Jadi dalam jalan cepat itu harus bahunya harus tegak ya, nggak boleh membungkuk. Kemudian jangan mencondongkan badan ke depan atau ke belakang. Nah, kalau ke depan nggak boleh, ke belakang apalagi. Jadi harus tegap ya seperti di awal ini tadi. Kemudian jaga pandangan mata Anda selalu ke depan. Kemudian langkah berikutnya, kepala dan dagu lurus ke depan sehingga tidak membuat otot leher dan punggung menjadi tegang. Ya, jadi dalam jalan cepat, kepala dan dagu itu lurus ke depan sehingga bagian otot leher ini tidak tegang ya selama melakukan gerak jalan cepat itu sendiri. Kemudian mengangkat bahu ke atas dan turunkan. Lakukan gerakan ini sekali-kali sambil berjalan. Tujuannya supaya juga rileks ya, tidak tegang. Ini untuk postur, untuk tubuhnya harus tegap ya selama melakukan gerak jalan cepat. Kemudian yang kedua, gerakan tangan ini tidak kalah pentingnya ya. Tekuk lengan tangan Anda membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi tangannya ini dalam bergeraknya membentuk siku-siku ya. Seperti kalau kalian yang paham joget ska, nah gerakan tangannya seperti joget ska itu. Hampir mirip seperti itu. Dan kepal kedua tangan ya, di kepal tangannya, di kepal seperti ini. Kemudian gerakan satu tangan, satu lengan ke arah depan berlawanan dengan kaki. Tangan kanan dengan kaki kiri bergerak maju. Nah, jadi kalau tangan yang kanan yang di depan, berarti kaki kiri yang di depan. Melangkah. Saat kaki kiri melangkah, tangan kanan yang mengayun ke depan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, gerakan tangan Anda maju dan mundur. Kepalan tangan harus sejajar dengan dada. Nah, jadi kepalan tangan ini berada di depan dada pada saat diayunkan. Ya, nanti saya bagikan sedikit video kepada kalian. Kemudian saat lengan tangan bergerak maju dan mundur, pertahankan lengan terus menempel di sisi tubuh. Nah, jadi saat lengan tangan ini bergerak maju dan mundur, pertahankan lengan tangan terus menempel di sisi tubuh. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu lebar juga ya. Bagian ini tidak usah terlalu jauh dari tubuh ya, tidak boleh terlalu jauh dari tubuh. Kemudian yang terakhir, jangan membawa apapun di tangan Anda saat jalan cepat ya, nggak boleh. Memang harus posisi tangan kosong dan menggenggam. Kemudian cara melangkahkan kakinya. Nah ini, saat melangkahkan kaki, pastikan tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Kemudian beri dorongan. Nah ini yang pertama tadi ya saya jelaskan sedikit. Waktu melangkahkan kaki, pastikan tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Jadi bukan
Bukan satu telapak penuh yang langsung menapak ke lantai atau tanah, tetapi bagian tumitnya terlebih dahulu yang mendarat. Beri dorongan kuat kepada ujung kaki Anda, kemudian pastikan gerakan pinggul saat Anda melangkah, kaki tidak mengubah posisi tubuh Anda. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video. Kemudian ambil langkah cukup lebar, tetapi jangan sampai terlalu lebar yang bisa menyebabkan cedera. Melangkah terlalu sempit juga membuat Anda cepat lelah. Ini untuk melangkah kaki, kalau saya jelaskan seperti ini sepertinya agak sulit dipahami. Nanti saya berikan video untuk lebih mudah memahaminya. Nah, ini gambarannya ya, cara melangkahkan kaki ya. Ada tumpuan dua kaki, tarikan kaki, relaksasi, dan dorongan kaki. Nah, apa sih bedanya Pak jalan cepat dengan lari? Nah, kalau lari itu ada fase di mana kedua kaki itu lepas dari lantai atau tanah. Jadi ada, kalau pada saat berlari itu ada fase di mana kedua kaki itu tidak menapak di tanah. Kalau diperhatikan orang yang sedang lari itu ada fase namanya melayang. Jadi dua-duanya kakinya itu tidak menempel tanah. Karena lari itu sambung menyambung dari lompat. Tetapi bagaimana dengan jalan cepat? Dalam jalan cepat itu tidak boleh ada fase melayang. Harus salah satu kaki tetap menapak pada lantai atau tanah. Jadi nggak boleh kedua-dua kaki itu lepas dari tanah. Yang boleh satu kaki harus tetap berada di mendarat di tanah. Ya. Oke, saya bagikan sedikit video di sini. Ini murid alumni tahun kemarin lulus ya, tahun 2020 lulusnya. Alumnus pandemi juga ya. Jadi ini dia membuat video yang saya masukkan ke dalam YouTube saya. Bisa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu ya. Langkah kedua. Ya, betul. Seperti itu ya. Di kepal. Langkah ketiga. Nah, bagian tumitnya terlebih dahulu yang menopang ya. Nah, ya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi satu garis ya. Satu garis langkahnya. Nah. Ya. Ya, jadi itu tadi ya bisa kita perhatikan bahwasannya perbedaan dari jalan cepat dengan lari itu sangat signifikan. Dilihat dari startnya saja sudah berbeda. Kalau untuk jalan cepat itu menggunakan start berdiri atau kalau untuk lari jarak pendek atau lari jarak jauh yaitu ya bisa menggunakan start jongkok. Tetapi kalau jalan cepat itu menggunakan start berdiri. Kalau start melayang itu digunakan oleh pelari sambung ya, lari sambung atau estafet. Begitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan membantu referensi belajar kalian untuk kelas 9. Nanti saya kasih link yang video yang tadi dan video yang satunya juga tentang jalan cepat. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan pada saat saya menyampaikan link ini ke grup kelas kalian masing-masing ya. Agak belibetan Pak Bayunya, agak kurang konsen. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar di rumah dengan tetap menjaga kesehatan.
Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segala ilmu. Bye-bye.